Masa liburan kini bakal berbeda karena harga tiket justru lebih murah. Lantaran di tengah pandemi corona, pemerintah membabat harga tiket pesawat dengan menanggung tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara atau Passenger Service Charge di 13 bandara Indonesia. 13 bandara ini tersebar mulai dari Bandara Soekarno-Hatta, Bandara I Gusti Ngurah Rai, hingga Bandara Internasional Yogyakarta. Bandara lainnya juga termasuk seperti Bandara Komodo Labuan Bajo dan Bandara Banyuwangi. Stimulus ini berasal dari kocek pemerintah lewat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai salah satu bentuk dukungan sektor pariwisata di masa pandemi. Stimulus diberikan kepada seluruh penumpang yang membeli tiket pada 23 Oktober hingga 31 Desember 2020 dengan tanggal keberangkatan sebelum 1 Januari 2021. Kebijakan ini mendapat beragam respon dari pelaku di industri pariwisata. Jadi apakah ini lebih disebabkan oleh libur panjangnya atau lebih disebabkan oleh PSI-nya, kita belum mampu melakukan klasifikasi yang lebih detail. Tapi dari segi booking yang tercatat di kita memang ada peningkatan yang cukup menggembirakan menjelang libur panjang minggu ini. Ya, dari catatan yang kita peroleh di angka sekitar 30%-an dibandingkan hari-hari biasa. Jadi insya Allah hasilnya apa yang dilakukan, diinisiatifkan oleh pemerintah dalam bentuk stimulus ini juga berkaitan dengan libur panjang yang sebenarnya sudah diwanti-wanti oleh pemerintah dari 1 bulan yang lalu. Ini punya impact yang positif terhadap penerbangan kita. Selama 8 bulan ini boleh dikatakan kita hampir tidak melakukan apa-apa. Baru bergerak ini baru sekitar 2-3 bulan kemarin, ya itu dalam skala yang masih sangat kecil, ya. Apa yang dilakukan oleh kawan-kawan saat ini masih survive, ya. Nah, kalaupun ada peningkatan sampai akhir bulan, kami rasa tidak terlalu banyak, ya. Mungkin peningkatan yang sekitar 20 dan itu masih jauh daripada target perusahaan masing-masing. Karena itulah kita berharap tahun 2021 setelah vaksin, ya kita berharap bahwa vaksin ini bisa tepat waktu. Setelah vaksin tidak ada kekhawatiran lagi daripada masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata. Masih dalam upaya menggairahkan sektor pariwisata, pemerintah juga mengucurkan dana hibah senilai 3,3 triliun rupiah untuk tahun 2020 yang menyasar ibu kota 34 provinsi dan berada di 10 destinasi pariwisata prioritas serta 5 destinasi super prioritas. Hibah pariwisata tahun 2020 ini diharapkan dapat membantu peningkatan pelaksanaan protokol kesehatan atau CHSE tadi di destinasi sehingga tercipta rasa aman dan nyaman bagi wisatawan nantinya pada saat berkunjung, sekaligus membantu industri pariwisata agar dapat bertahan. Pemerintah akan terus mengeluarkan berbagai macam kebijakan untuk membantu sektor pariwisata maupun ekonomi kreatif agar dapat bangkit kembali. Namun Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengingatkan dana hibah akan efektif bila penerimanya tepat sasaran. Ketua Umum PHRI, Haryadi Sukamdhani turut menambahkan, stimulus yang ada belum mampu mendongkrak pemulihan sektor pariwisata bila kasus COVID-19 masih tercatat tinggi. Ini dananya juga relatif, kalau 3,3 triliun dibagi sekian daerah kan juga jatuhnya bisa aja kecil kan jatuhnya. Sehingga kami berharap di dalam penyaluran ini kriterianya itu mengarah kepada yang memang bidangnya pariwisata. Itu tadi kami sampaikan, yang kami keberatan adalah misalnya kos-kosan. Kos-kosan kan tidak ada hubungan sama pariwisata gitu ya. Kok itu jadi dimasukkan. Ini yang perlu juga ketegasan dari pemerintah daerah. Ya pemulihan itu sangat tergantung itu. Karena begitu kasus naik itu pasti pemerintah daerah akan mengerem. Nah kalau mengerem pasti berhenti lagi, Mbak. COVID-19 telah memukul telak sektor pariwisata di tanah air. Contohnya saja Bali, kehilangan pendapatan 9 triliun rupiah per bulan imbas kunjungan wisatawan ambles selama pandemi. Lalu apakah guyuran stimulus ini mampu menjadi mendongkrak kembali aktivitas perjalanan ke destinasi wisata? Bagaimanapun pariwisata Indonesia masih tak bisa benar-benar bangkit tegak selama corona masih menginfeksi bumi pertiwi.